Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Papi mengharap kalian di rumah baik-baik saja ya. Oh iya, untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan belajar bab pertama tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat. Setiap perjuangan dakwah pasti ada rintangannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain yang selalu dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Semakin hari Islam makin berkembang pesat, sehingga membuat kaum kafir Quraisy makin geram. Mereka makin marah, gak terima kalau Islam semakin meluas. Mereka terus-menerus mengganggu dakwah Nabi Muhammad dengan segala cara. Namun kaum muslimin tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi perlindungan. Salah satu cara seseorang menyampaikan kebenaran Allah adalah dengan cara berdakwah. Jadi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk berdakwah, mengajak ke dalam kebaikan. Allah telah mengutus Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau mempertaruhkan segalanya agar kebenaran Islam tersyiar ke seluruh penjuru dunia. Nah, anak-anakku, sekarang kita bahas ya sedikit dakwah, bagaimana caranya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Islam merupakan agama yang benar dan sempurna. Inna dina indallahi Islam. Namun tidak semua umat manusia mau menerima ajaran agama Islam. Ketika menyepi di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kali dari Allah. Melalui siapa, Pak? Melalui malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Pada saat itu Nabi Muhammad baru berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Setelah mendengar cerita tersebut, istrinya mengajak Rasulullah untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah, tetapi ia seorang pemeluk agama Nasrani. Tapi Nasrani taat yang rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad memulai dakwahnya setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam surat ini Allah memerintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, metode dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Baik nggih, tadi sudah Pak Bima sampaikan bahwa Nabi Muhammad berdakwah dengan cara yang pertama adalah sembunyi-sembunyi dahulu, kemudian terang-terangan. Kita bahas cara dakwah Nabi Muhammad yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang beliau syiarkan bukan berasal dari akal pikirannya, melainkan dari Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Nabi Muhammad selalu berdakwah. Namun dakwahnya masih terbatas di kalangan keluarga saja atau sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwah, beberapa orang dari keluarga dan kerabat bersedia menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Artinya adalah orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad di rumah Arkom bin Abil Arkom. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun lamanya. Kemudian barulah beliau Nabi Muhammad pada tahun keempat kenabian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Quran surat Al-Hijr ayat 94. Beliau memulai dakwah secara terang-terangan dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy pada waktu itu dalam jamuan makan. Pada kesempatan itu Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Beliau juga mengajak semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah patung-patung dan benda lainnya. Akan tetapi orang yang hadir di sana banyak yang menolak ajakan Nabi Muhammad karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sebagian mereka ada yang menentang dengan cara halus, dan ada pula yang menentang dengan keras dan terang-terangan, seperti paman Nabi Muhammad, siapa? Yang bernama Abu Lahab, juga menolak dengan keras dan nantang. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy akan memusuhinya jika Nabi Muhammad terus melanjutkan dakwahnya. Setelah melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad dan para pengikutnya selalu mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi beliau dan para pengikutnya, para sahabat, selalu sabar dan gak pernah putus asa. Semakin keras tantangan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk mendakwahkan ajaran Islam. Nah, kemudian ada ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Anak-anak perlu tahu nggih, Islam pertama kali diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain penuh dengan air mata, penuh dengan tetes keringat, dan penuh dengan darah. Mereka semua berkorban untuk agar Islam menang, untuk agar Islam berjaya, untuk agar Islam bisa kita nikmati sampai detik ini. Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama adalah kesabaran atas tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab salah satu paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Berawal dari dakwah Nabi Muhammad dalam jamuan makan, yang menolak dengan keras dan terang-terangan seraya berkata, "Tangkap Muhammad ini, kalau tidak kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Bila itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana jadinya." Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, Abu Thalib, paman Nabi yang lain, membela Nabi seraya marah dan berkata, "Demi Allah, selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela." Setelah itu Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa. Sebelum Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau berseru, "Saudara-saudaraku, bila aku berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang hendak menyerang, percayakah kalian?" Dengan serentak mereka menjawab, "Ya, kami percaya." Kejujuran saudara tiada duanya. Saudara belum pernah berbohong. Saudara adalah orang yang mendapatkan gelar Al-Amin. Pernah kan? Dulu pernah Pak Bima ceritakan masalah gelar Nabi Muhammad Al-Amin. Masih ingat? Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah mendengar pernyataan kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka marah, menentang Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Paman Nabi yaitu Abu Lahab
mencaci dan memaki Nabi seraya berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau menguburkan kami? Kemudian Nabi Muhammad hanya diam saja. Menanggapi perkataan pamannya, Allah Subhanahu wa taala langsung membalas ucapan Abu Lahab kepada Nabi melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Tahu kan? Masih hafal kan kalian? Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nah, kalian bisa buka sendiri Qurannya, mushafnya, surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Surat tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah terhadap Abu Lahab dan istrinya karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ummu Jamil yang merupakan istri Abu Lahab ikut menyebarkan fitnah kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Ummu Jamil mencari Nabi Muhammad dengan membawa batu besar di tangannya. Ia melakukan itu karena tidak tahan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah membutakan mata Ummu Jamil sehingga saat itu ia tidak dapat melihat Nabi Muhammad yang sedang duduk di dekat Abu Bakar.